Alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya. Karena saya yakin tidak ada. Jadi, tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Aduh, saya kalau keluaran bahasa-bahasa kayak gini, kasihan saya sama Abu Janda yang logikanya kayak anak kecil. Gak mungkin paham dia hal kayak gini. Kalau Anda meminta ayat dari Al-Quran dan hadis doang, tolong tunjukkan kepada saya dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang bilang bahwasanya main HP itu halal. Tolong tunjukkan ke saya. Ini logika anak-anak. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada larangan memukul Abu Janda, tidak ada larangan menampar Abu Janda, apakah kemudian menjadi boleh memukul dan menampar Abu Janda? Pakai akal. Baru-baru ini viral pernyataan kontroversi logika ngawur Abu Janda atau Permadi Arya di medsos soal pernyataan hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani yang merayakannya. Abu Janda mengungkapkan selama ini, bahkan setiap tahun menjelang perayaan Natal, Permadi Arya mengaku sedih karena banyak pendapat silang soal ucapan selamat Natal di publik, pungkasnya. Assalamualaikum, dengan saya Permadi. Saya seorang muslim dan saya sedih. Setiap tahun menjelang perayaan Natal selalu ribut mengharam-haramkan mengucapkan selamat Natal. Malu-maluin aja. Padahal di kitab suci saya Al-Quran tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Tidak ada pijakan dalilnya. Itu cuma karang-karangan cocok logi manusia-manusia intoleran saja. Aduh, saya kalau keluaran bahasa-bahasa kayak gini, kasihan saya sama Abu Janda yang logikanya kayak anak kecil. Gak mungkin paham dia hal kayak gini. Ya Allah, melawan anak kecil, tapi sayangnya banyak banget netizen yang terperangkap ya. Saya sendiri tidak pernah menafikan kalam ulama lain yang bilang bahwasanya mengucapkan Natal itu diperkenankan dengan kaidah-kaidah tertentu. Saya sangat menghargai pendapat itu. Tetapi bedanya mereka sama Abu Janda itu jauh banget. Para ulama-ulama menggunakan istidlal yang bertumpu pada kaidah-kaidah. Sedangkan orang ini apa tumpuannya? Ya kali dia mau menentukan satu hukum tidak ada dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah. Saya bisa berkawan dengan kawan-kawan non-muslim saya, Pak. Saya memilih untuk tidak mengucapkan, tetapi kami bisa tetap berkawan. Gak ada hubungannya bro, gak ada hubungannya, serius. Dan saya gak pernah memaksa mereka untuk mengikuti apa yang saya yakini, gak pernah. Kalau hubungannya duniawi, ayo saya ikut. Tapi kalau hubungannya sudah berhubungan dengan ranah akidah, saya gak mau. Lagi pula, kalau semisal ada seseorang yang memilih untuk tidak mengucapkannya, itu lantas tidak membuat dia intoleran. Kagak, enggak. Justru ketika kami dipaksa untuk mengucapkannya, disitulah letak intoleransinya. Insya Allah masyarakat semua paham dan cerdas untuk memahami betapa besar fitnah yang disampaikan oleh orang-orang semacam ini. Tetapi ketika saya baca komen seksinya, ternyata banyak banget orang-orang yang terhasut ke dalam perangkap yang disebarkan oleh orang. Lalu Abu Janda menggelar sayembara berhadiah 50 juta dengan syarat harus menunjukkan dalil perihal larangan mengucapkan selamat Natal. Sayembara itu diumumkan langsung oleh Permadi Arya atau Abu Janda di unggahan di Instagramnya @permadiaktivis2. Alhamdulillah, saya punya uang 50 juta. Saya berikan ke siapapun yang bisa tunjukkan ke saya satu ayat atau satu hadis yang berbunyi larangan ucapkan selamat Natal. Saya tunggu ya, karena saya yakin tidak ada, terang Abu Janda sambil memegang tumpukan uang di kedua tangannya. Dan pernyataan kontroversi logika ngawur Abu Janda tersebut dipatahkan oleh selebgram muda cerdas dan menantang kembali logika ngawur Abu Janda yang kayak anak kecil menurutnya. Kalau Anda meminta ayat dan hadis doang, tolong tunjukkan kepada saya dalil Al-Quran maupun hadis bahwasannya main HP itu halal. Tolong tunjukkan ke saya, ini logika anak-anak. Sekarang gini aja, alhamdulillah saya ada uang 50 juta, ini uang saya. Saya akan berikan kepada siapapun yang bisa menunjukkan kepada saya satu ayat Al-Quran atau satu hadis yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Saya tunggu, ya. Karena saya yakin tidak ada. Jadi, tunjukkan kepada saya ayatnya, tunjukkan kepada saya hadisnya yang berbunyi dilarang mengucapkan selamat Natal. Uang ini akan menjadi milik Anda, 50 juta. Ya Allah, melawan anak kecil, tapi sayangnya banyak banget netizen yang terperangkap ya. Kalau Anda meminta ayat dari Al-Quran dan hadis doang, tolong tunjukkan kepada saya dalil di dalam Al-Quran maupun hadis yang bilang bahwasanya main HP itu halal. Tolong tunjukkan ke saya. Ini logika anak-anak. Gak mungkin ada Anda walaupun sujud 1000 tahun terus tiba-tiba muncul ayat di dalam Al-Quran dan hadis yang bilang bahwasanya main Facebook secara nas ya, secara nas main Facebook, main HP itu halal. Gak kira nemu. Gak kira. Kalau Anda cuma mengucap itu, HP haram buat kamu. HP haram. Sebab gak ada dalil yang memperbolehkannya. Dalil secara nas
ya, dalil secara nas. Sebab kita ini punya pijakan di luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada ijma', ada qiyas, yang sifatnya ijtihadi, yang semua sifat-sifatnya ini tentu melalui istidlal dari Al-Quran dan Sunnah. Memperhatikan maqasidus syariah. Saya sendiri tidak pernah menafikan kalam ulama lain yang bilang bahwasannya mengucapkan Natal itu diperkenankan dengan kaidah-kaidah tertentu. Saya sangat menghargai pendapat itu. Tetapi bedanya mereka sama Abu Janda itu jauh banget. Para ulama-ulama menggunakan istidlal yang bertumpu pada kaidah-kaidah, sedangkan orang ini apa tumpuannya? Dan ada lagi pernyataan dari salah satu netizen soal logika ngawur Abu Janda tersebut. Kalau dibalik, kalau begitu tidak ada juga dalam Al-Quran perintah untuk mengucapkan Selamat Natal. Nah, kalau kita orang Islam tidak ada perintahnya mengucapkan itu, kenapa kita mengucapkan tidak ada perintahnya? Kenapa mengucapkan? Nah, sekarang kalau tidak ada larangan di dalam Al-Quran memukul Abu Janda, tidak ada larangan menampar Abu Janda, apakah kemudian menjadi boleh memukul dan menampar Abu Janda? Pakai akal dong. Kita perlu sampaikan bahwa tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu harus sesuai dengan kemauan kita. Kalau dibalik, kalau begitu, tidak ada juga dalam Al-Quran perintah untuk mengucapkan Selamat Natal. Kalau kita orang Islam, tidak ada perintahnya mengucapkan itu, kenapa kita mengucapkan? Hanya gara-gara tidak ada larangan, kan tidak ada juga perintahnya, kenapa mau diucapkan? Berarti tidak dilarang, tidak diperintah, maka idealnya diam. Kenapa Anda mengucapkan Selamat Natal? Bukankah tidak ada perintahnya? Nah sekarang kemudian, kalau di dalam Al-Quran tidak ada larangan memukul Abu Janda, tidak ada larangan menampar Abu Janda, apakah kemudian menjadi boleh memukul dan menampar Abu Janda? Pakai akal. Al-Quran itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa Sang Pencipta, bahasa yang suci yang datang untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia. Memang tidak ada rincian seperti itu, tapi ada dalil-dalil khusus yang telah melarang kaum muslimin mengucapkan Selamat Natal. Semoga Abu Janda menjadi paham akan hal ini dan tidak selalu menggunakan logikanya. Kalau tidak ada larangan dalam Al-Quran mengucapkan Selamat Natal, maka ketahuilah tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk mengucapkan Selamat Natal.